Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan, amalan yang paling utama kita kerjakan adalah tadarus Al-Quran, yang bermakna kita mentadabburi makna-makna Al-Quran. Maka tidak ada aktivitas termasuk kajian, termasuk pengajian kecuali yang terkait dengan Al-Quran Al-Karim. Penting kita mengetahui isi kandungan Al-Quran. Maka perlu kita pahami ketika kita membentangkan Al-Quran, maka kita akan menemukan konten-konten Al-Quran yang sangat banyak. Secara garis besar, Al-Quran ada 5 konten. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang keimanan. Materi tentang keimanan itulah merupakan inti dakwah para nabi dan Rasulullah. Maka pembicaraan tentang keimanan itu banyak kita temukan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, Al-Quran berbicara tentang janji dan ancaman, yaitu janji bagi orang-orang yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kami kasih contoh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat bi anna lahum jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ila akhir ayat. Dan ada juga ayat yang berbicara tentang walahum adzabul jahannam, bagi mereka azab jahannam. Ada banyak ayat berbicara tentang azab-azab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang aturan hidup. Al-Quran berbicara banyak tentang aturan hidup. Aturan hidup ini secara garis besar dibagi ke dalam 2. Aturan hidup yang sifatnya adalah tata nilai, itulah yang disebut yang kita sebut dengan akhlak. Ini kedua yang terkait dengan hukum amaliyah, itu yang kita sebut dengan fikih. Ya. Maka kalau tadi bicara tentang tata nilai itu adalah akhlak, adapun yang sifatnya kehidupan praktis, amaliyah, itu namanya fikih. Sedangkan fikih terbagi-bagi ke dalam beberapa klasifikasi. Pertama kita kenal dengan fikih ibadah. Yang kedua adalah fikih muamalah. Nah, ini ibadah, ada muamalah. Yang ibadah ini kita kenal ada sholat, puasa, zakat, haji. Adapun yang muamalah, ya, kita kenal dari mulai hukum pernikahan, awal sahsiyah. Kemudian ada juga terkait dengan hukum kebandaan, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada profit sharing, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita kenal juga ada yang namanya fikih jinayat, fikih kriminalitas. Nanti ada lagi fikih terkait dengan hukum internasional yang mengatur antar negara-negara. Ada juga kita ketahui di sana ada tentang mengatur kafir zimmi dan kafir harbi. Semua itu ada dalam tema tentang aturan hidup. Kemudian yang keempat, Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini ada berbicara tentang kisah masa lalu. Ya, berbicara tentang kisah masa lalu. Ya, kisah masa lalu ini paling banyak di dalam Al-Quran. Bahkan lebih dari sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah. Ya, sebutkan inna fi qisasihim la ayatin liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka kisah yang paling utama adalah kisah para nabi dan Rasulullah. Sebutkan kisah Ibrahim, kisah Musa. Bahkan ada satu surat yang khusus berbicara tentang satu nabi saja, namanya surat Yusuf. Berbicara tentang Yusuf dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ada 111 ayat. Ya. Kemudian yang berikutnya ada kisah tentang orang-orang soleh. Bukan nabi, bukan rasul, tapi ini adalah manusia biasa. Dia adalah orang soleh. Kita bicara tentang keluarga Imran. Kalau yang perempuan kita kenal Maryam. Ya.
dan lain sebagainya. Nah, ini berbicara tentang kisah orang-orang soleh. Kemudian juga ada yang ketiga adalah kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita kenal dengan sirah nabawiyah. Sebagiannya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berikutnya yang keempat berbicara tentang kisah-kisah masa depan atau yang kita sebut dengan ramalan masa depan. Ya, ramalan masa depan ini berbicara tentang apa yang akan terjadi terkait dengan akhir daripada kehidupan ini. Berbicara tentang hari kiamat. Ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga berbicara tentang alam yang ada di alam kubur, dibicarakan dalam Al-Quran. Alam akhirat, bicara tentang surga dan neraka, itu juga dibicarakan oleh Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berbicara tentang ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan sains. Sebagian ulama mengatakan berbicara tentang isyarat-isyarat ilmiah. Terkait dengan masalah ini, seorang ulama tafsir dalam tafsir Al-Jawahir, Syekh Jawahir tentu mengatakan ada 750 ayat yang berbicara tentang alam, berbicara tentang fenomena langit dan bumi, berbicara tentang siang dan malam, berbicara tentang hujan, berbicara tentang tanah, berbicara tentang madu, berbicara tentang kapal. Banyak sekali, ada 750. Sementara Agus Purwanto dalam ayat semesta mengatakan ada lebih daripada 750, tepatnya 800 ayat yang berbicara tentang ayat-ayat alam. Maka dari hasil pembengkakan inilah maka kita ketahui bahwasanya konten Al-Quran itu ada 5. Saya ulangi, yang pertama berbicara tentang keimanan, yang kedua berbicara tentang janji dan ancaman, yang ketiga berbicara tentang aturan hidup, dan yang keempat berbicara tentang kisah masa lalu, kemudian kisah masa depan, dan yang kelima berbicara tentang ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan melalui pemahaman yang basic ini mengantarkan kita kepada tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat memaksimalkan bulan Ramadan ini, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak hal berilmi, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.